Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Baiklah, saya ingin menyampaikan hasil dari pelatihan kemarin di Aston tentang penyusunan soal ujian sekolah berbasis AKM. Di tahun sebelumnya kita sudah membuat soal ujian sendiri dan juga mengikuti bentuk soal-soal AKM. Jadi Bapak Ibu ada 5 bentuk soal AKM. Salah 3 dari 5 ini sudah kita gunakan atau bentuknya sudah kita gunakan untuk pembuatan soal ujian sebelumnya. Adapun kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang 5 bentuk soal AKM ini. Yang pertama adalah soal bentuk pilihan ganda, yaitu memilih satu jawaban benar dari setiap soal. Soal ini sudah sangat biasa kita gunakan. Dan pilihan jawabannya untuk SMP itu ada 4, A, B, C, dan D. Kemudian bentuk yang kedua adalah pilihan ganda kompleks, yaitu memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Jawabannya tetap 4, tapi pilihan untuk jawaban benar tergantung pembuat soal, tergantung Bapak Ibu mau 2 jawaban benarnya atau 3. Kalau misalkan jawabannya 3, kemudian ada siswa yang memilih semua jawaban A sampai D. Mungkin kita tidak mengharapkan ada siswa yang memilih seperti itu. Tapi jika perintahnya benar, mungkin tidak ada yang bakal memilih A sampai D. Kemungkinan itu tidak ada. Tapi kalau misalkan ada siswa yang menjawab, sudah ada perintahnya, pilihlah 3 jawaban yang benar. Kemudian ada siswa yang menjawab jawabannya semua karena dia bingung kan jawabannya A sampai D. Jadi itu tetap kita salahkan jawabannya. Walaupun 3 dari 4 itu dia menjawab benar. Sebelumnya waktu pelatihan juga ada yang menanyakan hal ini kepada pemateri. Mereka merasa dirugikan, maksudnya merasa sayang jika disalahkan siswanya, jadi rugi, tidak dapat nilai sama sekali. Jadi jawaban Pak Gustam katanya jika mereka menjawab semuanya berarti dia tidak melihat perintah dari soal tersebut, maka tetap salah. Jika jawaban benar 3, mereka sudah jawab 3 tapi diantaranya hanya betul 2, maka tetap dikasih 2. Dua-duanya tetap betul dengan skor masing-masing soal. Jadi untuk pilihan jawaban terserah guru masing-masing mau 3 atau 2, yang penting lebih dari 1 jawaban. Kemudian untuk perintahnya, sebelumnya ada yang seperti ini di setiap soal. Misalkan soal nomor 5, soal pilihan ganda kompleks, kemudian di bawahnya dikasih pilihan seperti ini. Atau dikelompokkan, misalkan seperti punya Pak Bagio sebelumnya, misalkan A pilihan ganda, ada berapa soalnya, kemudian B pilihan ganda kompleks, misalkan ada berapa soalnya. Jadi perintahnya langsung 1 di atas untuk beberapa soal di bawah. Tapi itu pilihan kita sendiri. Kalau saya milihnya lebih baik seperti ini, biar setiap soal siswa melihat dia harus jawab berapa soal.
Kemudian yang ketiga adalah bentuk soal menjodohkan, yaitu menjawab dengan menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan dengan jawabannya atau berpasangan dengan, misalkan yang menarik titik dari satu titik ke titik yang lainnya, contohnya seperti ini. Misalkan ada tabel tentang nama malaikat dan tugasnya, kemudian siswa untuk menjawabnya yaitu menarik garis dari nama malaikat, dicocokkan ke kotak sebelah kanan. Tugasnya misalkan malaikat Jibril, tugasnya ada di mana. Atau misalkan kalau contoh seperti ini mungkin lebih mudah kalau kita menjawab soalnya di komputer seperti AKM yang biasa. Tapi kalau misalkan untuk ujian yang soalnya di print mungkin agak susah, tapi bisa. Yang kedua bisa seperti ini, dibuat tabel kemudian jawabannya bisa langsung dijodohkan. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu, langsung A itu pasangannya adalah B dan lain-lain. Selanjutnya adalah isian singkat. Bentuk soal ini juga yang sering kita berikan ke siswa, yaitu menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Contohnya, sujud yang dilakukan ketika lupa rakaat dalam sholat adalah sujud sahwi. Jawabannya tidak ada penjelasan, hanya isian singkat saja. Yang terakhir adalah uraian, yaitu menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Contohnya, jelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Siswa diminta untuk menjelaskan apa itu makna iman kepada kitab-kitab Allah dan apa itu mencintai Al-Quran. Selesai, mungkin hanya itu bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tanya dah, Bu? Boleh. Ya, terima kasih sebelumnya atas apa yang diberikan. Jadi kami mau bertanya yang itu tadi pilihan ganda dengan jumlah pilihan jawaban benarnya 3 atau berapa tadi ya yang dicontohkan itu? Pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks, pilihan jawaban lebih 3 dari jawaban yang benar. 3 jawaban yang benar. Yang mau saya tanyakan tadi tentang skornya, Bu. Jadi kalau 3 jawaban benar, siswa menjawab 3 jawaban itu dengan benar, skornya berapa? Kalau yang menjawab 2 benar, skornya berapa? Yang menjawab 1 berapa? Ada nggak? Untuk skor itu tidak ada standar dari dinas pendidikan. Jadi skor itu diserahkan kepada sekolah masing-masing. Misalkan kita pilih 3 jawaban yang benar. Misalkan satu soal kita kasih skor 2, berarti skornya 6. Jika siswa menjawab, misalkan jawaban yang benar adalah A, B, dan D. Siswa menjawab A, B, C. Tapi yang C adalah jawaban yang salah, berarti siswa tetap mendapat poin atau skor 4 dari 3 jawaban yang benar tadi. Kalau yang soal uraian gimana, Bu? Saya tolong dijelaskan lagi. Skornya gitu. Ada nggak tadi ya soal uraian atau isian yang hot gitu? Iya, untuk soalnya harus ada 3 kategori itu, yang biasa, yang sedang, dan yang sulit atau hot. Untuk skor yang uraian, iya, untuk soalnya harus ada 3 kategori itu, yang biasa, yang sedang, dan yang sulit atau hot. Untuk skor yang uraian tergantung dari jenis soalnya. Misalkan itu jenis soal hot, berarti memberikan skor yang lebih besar dari soal yang biasa.
Ya, terima kasih atas jawabannya Ibu Fitri. Berarti untuk satu nomor dalam pilihan ganda tuh nilainya beda-beda ya. Berarti pilihan Ganda biasa satu soal itu satu skornya. Untuk ganda kompleks tergantung pilihan jawabannya. Kalau uraian tergantung jenis soalnya. Kalau misalkan HOTS atau yang biasa atau yang rendah, dan untuk skor tidak ada standarnya, jadi tergantung sekolah mau ditetapkan sama-sama atau untuk guru masing-masing. pilihan ganda 1 poin. Makanya kami satukan samakan yang kompleks itu harus 3. Jadi biar masing-masing itu jadi setiap soal tuh kompleks itu harus 3. Bertujuan untuk ujian sekolahnya atau untuk hari-hari kita gitu soalnya? Soalnya itu untuk ujian sekolah, tapi bisa diuji untuk misalnya ada uji coba untuk soal kita gitu Bang, di setiap latihan. Nah kalau untuk pas itu harus pakai kayak gini atau enggak? Atau masih sama kayak yang dulu? Sepertinya masih sama seperti yang dulu. Soalnya yang dibahasnya hanya untuk ujian sekolah. Tapi kalau misalkan mau untuk mengujinya bisa. Karena ketua Pak itu kan tidak bisa sekaligus untuk mengujinya. Jadi biar siswanya tuh bisa diuji setiap selesai pelajaran. Cobakan. Coba kompleks kebanyakan itu yang baru untuk anak-anak. Dia harus memilih kemarin mulai kasih tahu dan dia itu masih tetap ada yang satu yang jauh satu saya jauh kalau baru pertama mendapat soal kayak gitu kan boleh masih tidak Baiklah, jika tidak ada yang bertanya lagi, maka kita tutup sesi sharing hasil dari pelatihan kita. Saya akhiri dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, I've had days when I didn't have a dollar, and where I stopped was where I called home. Half a pack of cigarettes, half a pot of coffee, but I'm not in debt, and I'm camping on a land that only God could own. I've had hard rides that seem
used up all my strength on a headlong wind, and like prayers that were answered, I seen them truck stop